Budidaya Online, Bab ke-38. Persetujuan Muking. Apakah Muking pria itu barusan? Yuan mengangkat alisnya dengan bingung setelah melihat pemberitahuan itu. Persetujuan Muking. Memberi Anda akses ke acara tertentu. Efek macam apa ini? Yuan menjadi semakin bingung setelah melihat deskripsinya. Tidak seperti Syukur Mozou yang memberinya manfaat ofensif. Persetujuan Muking ini tidak memberikan hal semacam itu kecuali deskripsi yang tidak jelas. Saya kira tidak setiap efek datang dengan manfaat seperti Syukur Mozou, pikir Yuan pada dirinya sendiri. Xiao Hua, sekarang aku telah mengalahkan monster di level Spirit Warrior. Apakah menurutmu aku siap untuk melawan monster lain di level yang sama? Yuan bertanya padanya beberapa saat kemudian. Tapi monster level Spirit Warrior biasanya tidak berkeliaran di area ini. Laba-laba iblis pasti menjadi acara khusus. Jika saudara Yuan ingin melawan monster level prajurit roh, kita harus melakukan perjalanan lebih jauh ke selatan ke hutan bambu ungu. Di sana kita bisa menemukan monster antara level pertama dan Spirit Warrior level ketiga. Seberapa jauh tempat ini? Tanya Yuan. Beberapa ribu mil. Jawabnya santai. Beberapa ribu. Mata Yuan terbelalak kaget. Seperti bepergian dari satu benua ke benua lain di dunia nyata. Berapa lama bagi mereka untuk sampai ke sana tanpa pesawat atau kendaraan apapun? Dan bagaimana kita akan sampai di sana? Dia memutuskan untuk bertanya padanya. Kami terbang. Tentu saja. Xiao Hua dengan tenang menjawab. Kecuali saudara Yuan ingin lari ke sana, yang akan memakan waktu beberapa hari. Tunggu sebentar, apa kamu baru saja mengatakan terbang? Kau bisa terbang? Yuan menatapnya dengan mata terbelalak. Benar-benar melupakan keahliannya. Xiao Hua mengangguk dan berkata, begitu seorang kultivator mencapai tingkat Spirit Grandmaster, mereka dapat memanipulasi energi spiritual di dalam tubuh dan lingkungan mereka dan membubung di langit. Tentu saja, ada individu berbakat di luar sana yang bisa terbang sebelum mencapai level Spirit Grandmaster. Tapi karena saudara Yuan belum bisa terbang, Xiao Hua akan membawamu dengan pedang terbang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Hua mengambil pedang dari kantong penyimpanannya dan melemparkannya ke udara. Orang akan mengira gravitasi akan menarik pedang ke tanah. Tetapi pedang itu sebenarnya tetap melayang di udara. Hampir seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memegangnya. Ya Tuhan! Yuan menatap pedang mengambang dengan mata cerah. Dia telah ingin mencoba sesuatu seperti ini sejak dia melihat kultivator melayang di langit sambil berdiri di atas pedangnya ketika dia pertama kali tiba di dunia ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa kesempatan seperti itu akan muncul begitu cepat. Kamu yang terbaik, Xiao Hua. Aku mencintaimu. Yuan pergi untuk memeluknya karena kegembiraan belaka. Pipi lembut Xiao Hua berubah sedikit kemerahan setelah pelukan. Lagi pula, bagaimana saya melakukan ini? Apakah saya hanya melompat pada pedang? Yuan bertanya padanya sesudahnya. Xiao Hua mengangguk. Dan dia berbicara. Karena Xiao Hua akan mengendalikan pedang untuk saudara Yuan. Kamu hanya perlu mengendalikan energi spiritual di kaki dan kakimu. Atau kamu akan jatuh dari pedang di udara. Oke, mari kita coba ini. Yuan segera berbalik menghadap pedang terbang dengan kegembiraan di tatapannya. Setelah mempersiapkan dirinya, dia melompat ke pedang. Yuan segera jatuh dari pedang sedetik kemudian karena kesalahan dalam keseimbangannya. Ini lebih sulit dari yang kukira, kata Yuan. Tapi dia tidak putus asa dan mencoba lagi. Setelah banyak cobaan dan kesalahan yang mengakibatkan wajahnya mencium tanah, Yuan akhirnya mulai terbiasa mengendalikan energi spiritualnya dan menyeimbangkan dirinya di atas pedang. Lihat, aku melayang. Yuan berbicara dengan gembira setelah berdiri di atas pedang terbang tanpa jatuh selama lebih dari 1 menit. Melihat ini, Xiao Hua berkata, Xiao Hua akan menggerakkan pedangnya sekarang. Cobalah untuk tetap menggunakan pedang, saudara Yuan. Petik 2. Lakukan perlahan. Dia dengan cepat memperingatkannya. Sedetik kemudian, pedang terbang itu mulai bergerak sangat lambat. Bergerak 1 meter setiap beberapa detik. Saya lakukan. Saat Yuan bersiap untuk merayakan pencapaiannya, dia kehilangan kendali atas energi spiritualnya dan jatuh dari pedang lagi. Jangan khawatir.
Saudara Yuan, kamu akan terbiasa. Xiao Hua mendorongnya. Jadi, Yuan mulai berlatih dengan pedang terbang ini selama sisa hari itu. Setelah berjam-jam berlatih, Yuan akhirnya bisa tetap berdiri di atas pedang bahkan ketika pedang itu terbang dengan kecepatan 100 mil per jam. Namun, lebih cepat dari itu dan dia akan langsung jatuh dari pedang. Pada akhir hari, Yuan akhirnya bisa menahan pedang terbang yang melaju lebih dari 300 mil per jam. Tentu saja, dia masih membutuhkan Xiao Hua untuk mengendalikan pedang untuknya. Oke, Xiao Hua, sudah waktunya bagiku untuk lock off. Kita bisa mulai bepergian ke hutan bambu ungu setelah aku kembali. Yuan berkata padanya di akhir. Xiao Hua mengangguk sebelum kembali ke kalung itu, dan Yuan keluar tak lama kemudian. Setelah lock off, Yuan sudah bisa mendengar suara langkah kaki lembut mendekati kamarnya, dan dia langsung tahu itu Yuro. Begitu pintu kamarnya terbuka, suara lembut Yuro bergema. Aku minta maaf karena tidak bisa menjagamu kemarin, kakak. Tidak perlu bagimu untuk meminta maaf. Bahkan Anda perlu istirahat pada beberapa hari. Lagi pula, apakah kamu baik-baik saja? Saya mendengar dari pelayan bahwa Anda berbicara dengan ayah dan ibu. Yuan berkata padanya. Haha, tawa rendah hati keluar dari mulut Yuro. Dan dia berbicara. Daripada berbicara, itu lebih seperti dimarahi. Anda dimarahi. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak akan Anda dengar setiap hari. Apa yang kamu lakukan? Yuan terkejut mengetahui bahwa Yuro telah dimarahi. Karena dia adalah tipe gadis panutan yang selalu hormat dan patuh kepada orang tuanya. Yah, nilaiku di sekolah turun sedikit, cukup membuatku dimarahi. Meskipun Yuan tidak bisa melihat ekspresinya, dia bisa mendengar kepahitan dalam suaranya. Begitu bagaimanapun juga, orang tua kami sangat ketat dalam hal kinerja, kata Yuan. Mereka kadang-kadang bisa terlalu ketat. Dia menghela nafas. Pokoknya, jangan membicarakan topik yang begitu menyedihkan. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang pengalaman Anda dengan budidaya online sementara saya membantu Anda membersihkan? Bagaimana Anda menikmati permainan sejauh ini? Yuro bertanya padanya beberapa saat kemudian. Untuk mengatakan saya menikmatinya adalah pernyataan yang meremehkan. Yuan cepat berkata, ceritakan lebih banyak tentang itu. Yuro tersenyum setelah mendengar suaranya yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan, yang merupakan perasaan asing bahkan untuknya. Bersambung.